Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ilham Kuswandi dengan NIM 231011401008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mini compiler saya yang dibuat dengan menggunakan bahasa Python, yang tujuannya itu adalah menerjemahkan source code yang ditulis menggunakan sintak bahasa Sunda. Jadi di dalam folder yang ku buat ini, di sini saya punya mini compiler bahasa Sunda. Jadi sebelum masuk ke proses compiler saya akan menjelaskan struktur proyek yang saya buat terlebih dahulu. Pertama itu ada main.py. Main.py ini itu adalah sebagai program utamanya. Selanjutnya ada Excel untuk proses leksikal analis. Nanti saya akan menjelaskan ini. Selanjutnya ada AST.py, yaitu sebagai struktur abstrak sintak tree-nya. Selanjutnya ada semantik. Di sini untuk semantik analisnya. Oke. Selanjutnya ada optimizer. Nah, optimizer ini adalah untuk optimasi kodenya. Selanjutnya ada kode gen. Nah, kode gen ini untuk menghasilkan kode Python-nya. Selanjutnya ada parser tree.py. Ini tuh untuk menampilkan parser tree-nya. Selanjutnya ada program Sunda. Nah, program Sunda ini adalah sebagai source code-nya. Jadi ntar kita tuh mau bahasa Sunda ini bisa dikenali oleh Python-nya ini. Jadi ntar kita bikin Python nih, yang misalnya ini angka umur sebenarnya adalah integer 20, namun umur misalnya if umurnya 17 di print dewasa, atau else-nya ditulis anak, tapi kita gimana caranya itu bahasa yang sebelumnya bahasa Inggris itu kita coba dengan bahasa Sunda. Nah, misalnya di sini kita ada angka umur ya. File ini merupakan source code yang diproses oleh compilernya. Pada baris pertama ada deklarasi variabel menggunakan keyword angka dengan nama umur yang bernilai 20. Setelah itu terdapat percabangan menggunakan lamun. Lamun ini if ya kalau di Inggris, di bahasa Python-nya. Jadi jika benar, maka akan mencetak tulisan dewasa. Kalau misalnya dia masuk ke blok lain atau else nih lain, dia akan mencetak anak. Ntar kita coba jalankan kodenya. Pertama itu saya mau jelasin isi dari main.py ini. File ini merupakan program utama yang menghubungkan seluruh proses compiler. Terlihat pada program mengimpor beberapa modul ya, seperti lexer, parser, semantik, analyzer, optimizer, dan kode generator. Semua tahapan compiler itu dijalankan secara berurutan di file ini. Contoh, ini ada with open. With open kita membuka program Sunda dari folder sampel yang tadi nih. Bagian ini digunakan untuk membaca source code yang berbeda yang berada pada folder sampel dengan nama program Sunda. Setelah itu ada token. Token ini dikirim ke parser untuk diperiksa struktur sintaknya. Jadi benar nggak nih? Kalau misalnya benar, ntar dia keluar valid. Terus ada optimis. Mana optimis? Nih ada optimizer. Optimizer ini untuk melakukan penyederhanaan kode apabila terdapat ekspresi yang dapat dihitung lebih awal.
Selanjutnya ada generator. Nih, kode generation. Ini itu kode generator yang menghasilkan kode Python, kemudian menyimpannya ke file hasil PY dan menjalankannya. Ntar dia tuh jadi kayak output di bawah gini. Oke, selanjutnya kita ke Lexer. Nah, ini nih. Pada Lexer ini ada token spesifikasi, ya kan? Lexer ini merupakan tahap pertama compiler. Pada bagian ini terdapat daftar token yang dikenali oleh compiler. Misalnya, di sini ada keyword angka, lamun, ya kayak gini, lain, operator aritmatika, operator perbanding, individual string, dan number. Terus kita ke token. Fungsi tokenize ini bertugas membaca source code karakter demi karakter menggunakan regular expression. Setelah itu, setiap kata akan diubah menjadi token sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Nih, contoh kayak keyword yang ada di sini nih, yang tadinya variabel angka kita ubah menjadi bahasa Sunda jadi angka. Terus yang tadinya kode Pythonnya print, kita tulis pakai bahasa Sunda dengan teks tulis. Nah, selanjutnya ada input. Kalau di kode Pythonnya input, di sini kita ubah ke bahasa Sunda jadi asupkeun gitu. Sini ada if itu lamun. Ada else, bahasa Sundanya lain, dan while, bahasa Sundanya salila. Dan ya seterusnya. Oke. Selanjutnya ada parser. Nah, setelah token berbentuk parser, setelah tokennya terbentuk, parser akan memeriksa apakah susunan token sesuai dengan grammar bahasa yang telah dibuat atau tidak nih. Di sini ada statement. Mana statement? Nah, di bagian statement ini, parser ini menentukan jenis perintah yang sedang diproses. Misalnya deklarasi variabel, print maupun percabangan. Kayak ini parde. Fungsinya itu digunakan untuk membaca deklarasi variabel. Ya kan, selanjutnya ada parser tree. Nah, parser tree ini digunakan untuk membentuk parser tree. Parser tree ini berfungsi untuk memperlihatkan struktur sintaks program setelah berhasil diparsing. Oke, selanjutnya ada AST. Nih, AST node. Setelah proses parsing selesai, compiler membentuk abstrak sintaks tree atau AST. Pada file ini terdapat beberapa kelas seperti program, Vardel, print, ifstmt, number, string, variable, binary op, dan condition. Kelas-kelas tersebut digunakan untuk mempresentasikan struktur program sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada semantik. Semantik analyzer ini bertugas memeriksa makna programnya. Setelah satu pengecekan yang dilakukan, dia ini memastikan bahwa setiap variabel sudah dideklarasikan sebelum digunakan. Jika terdapat variabel yang belum dideklarasi, maka compiler akan menghasilkan semantik error. Gitu. Selanjutnya ada optimizer. Setelah semantik analis selesai, compiler masuk ke tahap optimasi. Pada compiler ini digunakan teknik constraint folding. Teknik ini akan menghitung ekspresi matematika yang nilainya sudah pasti sehingga proses eksekusi menjadi lebih efisien. Gitu. Selanjutnya ada kode gen. Kode gen ini kode generator ya. Nah, pada tahap terakhir adalah kode generator. File ini itu bertugas menerjemahkan AST menjadi kode Python yang tadi bahasa Sunda tuh. Misalnya
keyword lamun diterjemahkan menjadi if, keyword lain menjadi else, sedangkan keyword tulis itu diterjemahkan menjadi fungsi print. Nah, coba kita jalanin kodenya ya. Di sini kita panggil mainnya. Nah, di sini pertama itu ada muncul token. Contoh nih, kayak token angka, itu jadi angka, dari itu umur, assign-nya number 20, lamun jadi lamun, independen umur, GTA-nya. Nah, tahap pertama itu menghasilkan token-token yang dikenali compiler nih. Contoh token-token yang dikenali compiler. Setelah itu ada parser. Parser ini untuk memunculkan parser tree. Parser ini telah berhasil membentuk struktur program dalam bentuk parser tree. Program ini tuh sebenarnya bentuknya itu kayak pohon keputusan gitu, dia ke bawah gitu kan. Selanjutnya semantik analis. Di sini dia ngeluarin semantik analis berhasil, berarti tahap semantiknya ini berhasil karena seluruh variabelnya itu telah dideklarasikan dengan benar gitu. Selanjutnya ada optimizer. Optimizer ini memunculkan constant folding berhasil. Itu artinya itu optimizer ini berhasil nih melakukan proses optimasi pada ACT. Nah, selanjutnya ada kode generator. Tadi kan kita nulis di program Sunda itu angka umur 20. Kalau misalnya umurnya kurang dari lebih dari 17, itu dia bakal dapatnya dewasa, print dewasa nih. Kalau misalnya kurang dari 17, berarti dia bakal di print anak. Nah, di sini kode generator yang ngebaca nih. Di sini dia tahu nih yang tadinya pakai bahasa Sunda. Dia tahu nih umurnya nih sekarang 20. If umur lebih dari 17, dia akan memprint dewasa. Kalau enggak, dia akan memprint anak. Karena 20 ini lebih dari 17, dia akan memprint dewasa dong. Kalau misalnya 20 ini kurang dari 17, berarti dia akan memprint anak. Nah, di sini ada output program, ketahuan nih. Program itu kita dapatnya dewasa. Coba kita contoh angka umurnya ini di bawah 17, misalnya 15. Oke, coba kita jalanin. Nah, ketahuan nih, kalau misalnya umurnya 15, karena 15 itu kurang dari 17, dia bukan ngeprint dewasa kayak tadi, dia bakal ngeprint anak. Nih output program anak. Jadi berubah. Hasil transaksi ini menunjukkan bahwa sintak bahasa Sunda itu telah berhasil diterjemahkan ya menjadi sintak Python. Saat outputnya muncul, karena variabelnya tadi kurang dari 17, dia akan ngeprint anak. Kalau misalnya dia lebih dari 17, kita di 40 nih. Coba kita clear dulu, kita biar bersih. Nah, ketahuan dia dewasa. Misalnya terus kita coba tulis yang gampang-gampang ya. Misalnya di sini kita ubah kayak print hello world gitu ya. Hello world. Contoh deh gini. Nah,
ini kenapa dia nggak bisa, karena ini ya contoh error aja ya, misalnya kita nggak bisa. Oh, ini nggak bisa karena ada spasinya gitu. Oke. Nah, oke, ini kita balikin. Oke, berdasarkan hasil pengujian ini, mini compiler bahasa Sunda berhasil menjalankan seluruh tahapan compiler, mulai dari lexical analysis, parsing, semantik, analisis, optimization, hingga code generation. Source code yang ditulis ini menggunakan bahasa Sunda berhasil diterjemahkan menjadi kode Python yang menghasilkan output yang sesuai dengan logika pemrogramannya. Demikian presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.